Kabar bahagia datang dari Alyssa Soebandono dan Dude Harlino yang baru saja dikaruniai anak ketiga berjenis kelamin perempuan yang lahir pada Senin 22 April 2024 lalu. Ya, kehadiran anak perempuan diketahui sangat dinantikan oleh pasangan ini. Karena sebelumnya mereka pun sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki dan wajar jika mereka pun mengidamkan anak perempuan. Pasca melahirkan secara sesar, Alyssa Soebandono harus menginap selama 3 hari di rumah sakit. Dan karena kondisinya sudah memungkinkan untuk pulang, maka hari ini pasangan ini pun sudah diperbolehkan untuk membawa sang baby pulang ke rumah. Lalu, apa yang membuat sang baby pun diberi nama Aisyah Aulia Putri Harlino? Dan benarkah kedua anak mereka pun juga ikut andil dalam pemberian nama sang baby? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kebahagiaan tengah dirasakan oleh pasangan selebriti Dude Harlino dan Alyssa Soebandono yang akhirnya dikaruniai anak ketiga berjenis kelamin perempuan. Bayi perempuan itu pun diketahui lahir pada 22 April 2024 dengan berat 3,67 kg dan panjang 48 cm. Dan meski lahir lebih cepat dari hari perkiraan lahir, namun, sang baby pun terlihat sangat sehat dan menggemaskan. Usai melahirkan dan sudah 3 hari berada di rumah sakit, maka siang tadi Alyssa dan Dude pun sudah diperbolehkan untuk membawa sang baby untuk pulang ke rumah. Respon kita akan bercerita tanggal 22 April kemarin, jam 6 pagi, sudah dilakukan alhamdulillah proses lahiran putri kami, ya, alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Proses lahirannya melalui sesar dan lahir dengan berat 3,6. Beratnya 3,67, panjangnya 48 cm. Dan yang membantu dokter Hamil di sini, masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya dok ya. Dan kami beri nama anak kami adalah Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah itu dari nama istrinya Rasulullah. Kemudian Aulia itu juga berarti pemimpin yang baik, ya, insya Allah. Putri karena dia perempuan dan Harlino nama saya. Jadi doa yang kami sematkan di nama putri kami, semoga menjadi perempuan soleha seperti istrinya baginda Rasulullah dan juga bisa menjadi pemimpin yang baik, insya Allah seperti itu. Dan semua proses berjalan. Alhamdulillah, prosesnya semuanya cepat dan bahkan sekarang pun juga nggak nyangka karena berbeda dari saat melahirkan yang sebelumnya gitu. Waktu melahirkan Febra dan Malik di hari hari keempat itu masih beradaptasi dengan semua keadaan. Kalau yang sekarang sudah lebih kuat, jadi sudah bisa lebih jalan, pemulihannya juga lebih cepat. Jadi sebenarnya HPL-nya Ica itu tadinya tanggal 1 Mei, tapi ada beberapa hal yang memang mengharuskan untuk dilakukan tindakan sesar di tanggal 22 April. Kami saat Ica sama saya datang ke rumah sakit ini tanggal 21 sore hari untuk CTG janin, ya mengecek jantungnya janin.
Dari hasil itu kemudian dilaporkan ke Prof dan Prof langsung merekomendasikan supaya dilakukan tindakan di tanggal 22 jam 6 pagi. Karena hasilnya itu memang menurut Prof harus dilakukan di secepat mungkin begitu ya, sesegera mungkin. Maka dilakukanlah sesar itu di tanggal 22 April 2024. Nah, jadi pada hari Senin tanggal 21 itu dilaporkan bahwa istri Pak Budi Wijaya itu mengeluh kesakitan di perut bagian bawah, di mana memang perencanaan itu tanggal 28 kalau masalah, walaupun pilihnya itu tanggal 1 tapi tanggal 28 kalau masalah untuk dilakukan seksio cesarean. Kenapa seksio cesarean? Karena Ibu Ica ini sudah 2 kali seksio, sudah 2 kali pembedahan kandungan. Alhamdulillah melihat dari hasil kardiotomografi atau CTG yang dilaporkan tadi, di mana CTG itu adalah menggambarkan kondisi rahim dan menggambarkan kondisi jantung janin. Ada 2 item atau 2 faktor ya, melihat kondisi jantung janin dan kontraksinya atau kondisi rahimnya, maka bisa diperkirakan untuk di sesar pagi hari. Karena kalau kegiatan itu dilakukan di waktu malam kecuali emergensi ya, itu biasanya persiapan dan seterusnya itu kurang lengkap. Jadi pagi hari kita tetapkan jam 6 dan kebetulan setuju pasien dan keluarganya, dan kemudian kita putuskan untuk sesarian di tanggal 7 jam 6. Alhamdulillah ya, kita tahu ini juga sebenarnya nggak nyangka juga ya. Emang kita nggak duga, tapi nggak nyangka gitu. Tapi memang kita berdua pengen punya anak 3 gitu. Tapi Allah baru kasih sekarang. Dari saya pasti tanggung jawabnya nambah lagi ya. Tanggung jawab nambah. Terus amanahnya juga nambah. Tapi memang karena ini memang rezeki yang Allah berikan. Jadi kalau saya sama Ica ya berusaha kita jaga sebaik mungkin. Terus banyak berdoa pasti. Ini belajar gendong bayi lagi ya. Nah itu yang saya bilang sama Ica ya, barang-barang bayi yang dulu udah nggak ada ya. Barang-barangnya kan udah, jadi kita kasih kan. Jadi kita mulai nanti nyicil lagi. Meski harus menunggu selama 6 tahun untuk bisa memiliki anak perempuan, usai melahirkan anak keduanya, Alisa pun mengisahkan jika ia pernah mengalami keguguran di tahun 2019 lalu. Namun kini masa penantian itu pun akhirnya terbayar dengan hadirnya bayi perempuan yang mereka beri nama Aisyah Putri Harlino. Lalu apa arti dari nama tersebut? Dan benarkah ada keterlibatan dari kedua anaknya saat memilih nama untuk sang adik perempuan sejak Alisa masih mengandung? Mereka kasih nama, jadi kalau manggil sekarang Deru gitu, karena singkatan adik baru. Adik baru. Iya. Kita belum ada nama Kasih sebenarnya. nama. Mereka udah coba kasih nama gitu Cuma ya. mereka kadang udah berdebat sendiri, karena kan kalau Rendra ingin ingin adiknya perempuan, Malik ingin adiknya cowok. Bisa main bola ya. Bisa main bola katanya. Terus akhirnya mereka udah mulai, nanti kita kasih nama siapa ya gitu. Mereka jadi udah mulai simpel cari-cari nama gitu. Jadi ya udah, kalau misalkan perempuan ini, kalau laki-laki ini gitu. Kita kasih nama yuk. Namanya apa nih? Abang kasihnya apa bang? Ya mereka yang berdebat sendiri lah. Kita libatkan mereka lah. Bahagia bisa menambah momongan, membuat Alisa dan Dude pun tiada hentinya untuk mengucap syukur. Dude pun mengungkap jika ia dan Alisha sudah sepakat ingin memiliki anak lebih dari 2 orang. Dan ternyata hal ini pun disebabkan jika ia kerap merasa kesepian karena dirinya dan sang kakak hanya 2 bersaudara.
tidak ingin hal itu terjadi lagi, maka ia pun ingin memiliki anak yang banyak agar rumahnya pun menjadi ramai. Oh, udah 3 kali Apa namanya, itu nanti kita bahas berdua ya, bagaimana. Karena kan yang ambil Ica ya, kalau saya kan bagaimana prosedur Ica ya, kalau Icanya siap ya monggo, bismillah ya. Kalau saya sih 6, 7. 3 ini buat kami berdua sudah alhamdulillah ya, kita akan besarkan dengan sebaik mungkin. Tapi kalau nanti misalnya Ica bilang, kita tambah lagi bisa gitu kan, wah saya sih siap insya Allah. Dan ada Prof. Habib juga di sini kan, jadi insya Allah kita bisa konsultasi juga dengan yang ahlinya lah gitu ya. Saya 2 bersaudara dan saya merasa sepi gitu. Jadi saya merasa 2 tuh sepi di rumah gitu ya. Apalagi kalau ya kalau saya sih pengen, saya kan suka rame ya. Saya bilang sama Ica minimal 3 deh gitu ya kan, kalau memang bisa punya anak. Kalau bisa 4 atau 5 ya boleh juga gitu ya. Dengan hadirnya Aisyah Putri Harlino, maka kini ada 3 orang anak yang harus mendapatkan perhatian dan juga kasih sayang dari pasangan ini. Dan sebagai orang tua, keduanya pun juga harus bisa bersikap adil kepada ketiga anaknya agar tidak ada rasa cemburu di antara mereka. Dan agar kedua anak laki-lakinya tidak cemburu atas hadirnya adik perempuan mereka, maka sejak masih mengandung, baik Dude dan Alisa pun sudah memberikan pengertian kepada kedua anaknya itu dengan melibatkan keduanya dalam mengurus sang adik. Dude pun juga menegaskan dengan cara melibatkan kedua jagoannya itu, maka bisa menambah rasa sayang Rendra dan Malik kepada adik perempuannya. Tahu Ica hamil, wah kita bahagia sekali. Ditambah begitu tahu 99% kata dokter adalah perempuan. Wah Masya Allah nih, jadi lengkap gitu ya. Jadi Insya Allah secantik ibunya ya. Dan saya kan belum pernah punya anak perempuan, jadi ini pertama kalinya. Maka sebelum anak saya lahir, saya tanya sama teman-teman, sama kakak saya yang punya anak perempuan, gimana sih cara mendidik atau membesarkan, merawat anak perempuan itu beda apa enggak sih? Ada yang bilang katanya dia sama ayahnya lebih lengket, dia lebih dekat dan bondingnya lebih kuat gitu ya. Apa sih yang mesti dijaga gitu, dan gimana kemudian PR kita menjaga abang-abangnya tidak ada kecemburuan nih ya kan, terutama Malik yang selama ini jadi yang paling kecil, sekarang dia punya adik. Nah ini juga kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama dokter ya, kita dikasih arahan ya gimana supaya si anak tengah dan abangnya ini nggak merasa tersingkirkan perhatiannya karena ada adik. Kenapa saya libatkan anak-anak ya, karena biar sayangnya mereka ke adiknya ini udah mulai tumbuh gitu dari sekarang. Jadi karena ada beberapa kasus kan yang cemburu gitu-gitu kan. Nah, kita coba menghindari itu gitu. Jadi kita bangun sayangnya mereka tuh dari sekarang ke adiknya. Ke anak-anak juga udah mulai diingetin sih, kayak Rendra sama Malik kalau nanti lari-lari bukan bunda yang ngejar ya gitu. Jadi kan ada mbak yang bantuin juga, jadi nanti dibantuin sama mbaknya. Bunda gak bisa gendong Malik dulu sekarang gitu karena ada adiknya. Nah dia karena seneng juga mau punya adik, jadi dia ngerti. Meski berharap memiliki anak perempuan, tapi diakui Dude dan Alisa, mereka pun tidak menyangka akan dikaruniai anak ketiga yang berjenis kelamin perempuan. Lalu, seperti apakah rasa syukur keduanya saat menyambut karunia terindah di dalam hidup mereka? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang.
Thank you. Makasih Silet. Terima kasih banyak Silet. Terima kasih. Terima kasih Silet. Terima kasih. Ini semua buat kalian. Segera hanya di RCTI. Halo, saya Krisdayanti. Ayo subscriber intens investigasi jelang 3 juta subscriber. Wow, banyak. Bisa memiliki anak ketiga adalah sebuah karunia terindah bagi Alyssa Soebandono dan Dude Harlino. Ya, mereka pun diketahui sangat menginginkan untuk menambah momongan setelah hadirnya 2 anak laki-laki dalam rumah tangga mereka. Saat mengetahui dirinya hamil, Alyssa pun sempat kaget dan melakukan tes kehamilan lebih dari sekali untuk memastikan jika dirinya hamil dan baru memberitahukan kepada suami tercinta. Karena sebelumnya mereka berdua juga tidak menyangka jika akan mendapatkan berkah anak ketiga. Walaupun sejak lama keduanya pun berharap bisa memiliki 3 anak. Alhamdulillah ya. Kita tahu ini juga sebenarnya nggak nyangka Nggak juga nyangka ya. ya. Emang kita nunda, tapi nggak nyangka gitu. Tapi memang kita berdua pengen punya anak 3 gitu. Tapi Allah baru kasih sekarang. Abang sama Malik mau punya adik lagi gitu. Ternyata pas tes itu alhamdulillah positif. Udah lama banget yang punya adik ya. Udah lama. Jadi ini bahagia banget kalau buat Renda sih, itu bahagia banget. Selain ingin menambah momongan, mereka pun punya impian untuk memiliki anak perempuan. Karena itulah saat menjalani USG dan mengetahui sang anak berjenis kelamin perempuan, pasangan yang menikah pada 22 Maret 2014 silam ini pun juga merasa sangat senang. Dan ketika sang anak lahir, mereka pun lantas memanjatkan rasa syukurnya karena Tuhan sudah mewujudkan keinginan mereka. Itu alhamdulillah banget ya. Ya memang saya pengen banget punya anak perempuan. Rendra juga ya. Rendra juga pengen punya adik perempuan. Tapi kan penentuannya bukan di kita ya, kan Allah yang menentukan. Beralih dari kebahagiaan Dude dan Alyssa yang bisa memiliki anak perempuan. Lalu, apa harapan keduanya atas hadirnya anak ketiga yang berjenis kelamin perempuan itu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Ini adalah Amanda Manopo, Lesti Kejora, Arya Saloka, Denny Sumargo. Segera hanya di RCTI. Yo, jangan lupa subscribe Inten jelang 3 juta subscribe. Mantap. Lengkap sudah kebahagiaan pasangan Dude dan Alyssa dengan hadirnya seorang anak perempuan di tengah-tengah mereka. Ya, hal inilah yang membuat Alyssa mengaku akan merawat anaknya dengan baik. Dan jika ada job yang menghampirinya, ia pun tidak mau sampai mengorbankan bayi mungilnya yang akan ia beri ASI tersebut. Selain itu, Alyssa pun juga menyadari jika bayi tidak bisa ditinggal lama-lama,
Maka dari itu, ia pun juga memilih untuk mengurus bayinya. Sebagai orang tua, Alisa dan Dude pun juga memiliki harapan agar sang anak bisa menjadi pribadi soleha dan bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga serta bagi bangsa dan negara. Fokus kita sekarang gimana mendidik mereka aja dengan baik gitu. Apa planning kita buat anak-anak ke depan gitu. Kalau perubahan di saya mungkin ya keriput di mata udah ada sedikit. Saya sama Ija fokusnya gimana anak-anak sekolahnya benar gitu ya, dapat pendidikan agama yang baik. Batasan waktu sih nggak ada ya, karena waktu Rendra Malik pun sebenarnya kita nggak batasin gitu. Jadi kita mengalir aja gitu. Cuma memang nanti begitu ada tawaran yang masuk atau memang ada jadwal yang harus masuk, semuanya pasti kita sesuaikan dengan kondisinya saat itu. Apakah memungkinkan untuk diterima atau memang ternyata harus kita tolak dulu sementara waktu. Di lain kisah, memasuki tahun ke-11 penyelenggaraannya, Silet Awards 2024 akan membagikan sejumlah kategori penghargaan tersilet pilihan pemirsa yang nantinya akan keluar sebagai pemenang dari masing-masing kategori sebagai yang tersilet. Dan pastinya persaingan panas antara nominator akan mewarnai semua kategori yang diperebutkan, termasuk di kategori aktor tersilet. Ada 6 aktor yang masuk nominasi aktor tersilet, yaitu Rizky Bilar, Ahmad Megantara, Fadly Faisal, Omar Daniel, Randy John, dan juga Krisdiana. Lalu apa kata para nominator atas pencapaian mereka hingga bisa masuk ke jajaran nominasi aktor tersilet di ajang Silet Awards 2024? Jangan lupa vote aktor kesayangan Anda lewat Instagram official RCTI dan juga aplikasi RCTI Plus. Aktor tersilet, nominasinya adalah voting pilihan tersiletmu segera. Saksikan Malam Puncak Silet Awards 2024 live di RCTI. Ya seperti yang dibilang tadi sih ya, lebih ke berasa diapresiasinya, terus berarti apa yang sudah kami kerjakan diterima dengan baik sama teman-teman, sama penonton semuanya, happy sih. Berakting tuh apa ya, menjadi mungkin ya lebih ke menjadi sih, memerankan karakter yang diberikan dengan sutradara. Terus sebagai aktor tugasnya melayani sutradara, menjalankan yang terbaik, fokus, intinya itu aja. Menangkan sebuah warna baru. Mungkin sebelumnya sudah pernah berkarakter yang positif atau baik putih seperti Samsul, tapi mungkin untuk menjadi seorang tukang bubur ini kali pertama. Yang paling penting kalau memang teman-teman merasa pantas untuk mendapatkannya, merasa kalian terhibur, terus juga bisa mendapatkan pesan positif, bisa merubah kehidupan, menghibur kalian semuanya, silahkan di vote. Semoga itu adalah yang terbaik dan bisa menjadi baiknya untuk kalian semua. Buka Instagram official RCTI, terus kalian cari nominasi mana yang ingin kalian vote, komen di situ. Misalkan contohnya aku ada di B4 katakanlah, terus kalian tulis di kolom komentarnya B4 dan di share di Instagram kalian. Beruntung dan bersyukurnya syutingnya juga kan bareng suami. Gue menerima tawaran ini karena gue ditantang balik sama Mas Titan gitu. Jadi pas gue dikasih sinopsisnya, Mas Titan bilang, "Gan, ini judul nih bagus, lu baca di sinopsisnya." Oke Mas, gue baca. Tapi ini agak tricky nih, gini. Kenapa Mas? Ya ceritain lah sama Mas Titan gini. Oke Mas, kalau kayak gitu gue coba. Menurut aku mah kalau berkarya ya berkarya aja. Kalau misalnya kita dapat penghargaan atau apa itu adalah bonusnya. Yang namanya berkarya kita nggak harus mantekin kita dapat piala atau dapat penghargaan. Karena setiap apapun yang kita karyakan menurut aku itu adalah sebuah karya yang harus dibanggakan. Aku happy banget, aku enjoy banget memerankan Pasha karena awalan aku susah banget untuk memerankan Pasha karena aku jadi Pasha tuh ganti 3 karakter di awalan. Dan yang sekarang aku udah sangat terbiasa, bahkan kalau kehidupan sehari-hari kadang aku begitu juga gitu, jadi masih ke bawah juga kalau ke rumah. Ya happy aja, enjoy. Mudah-mudahan aku menciptakan karakter Pasha ini dan aku menjalani karakter sebagai Pasha ini dari hati, yang mudah-mudahan sampai di kalian juga, sampai ke hati juga, mudah-mudahan masuk semuanya, suka sama karakter Pasha. Cara vote-nya kamu harus komen
di Instagram official RCTI dan aplikasi RCTI Plus. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Hadir kembali Silet Awards, ajang bergengsi yang akan bertabur penuh bintang. Peraih Silet Awards adalah Silet Awards adalah segera hanya di RCTI.